Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ahlihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Taib, apa kabar anak-anakku? Apa kabar adik-adik, kakak-kakak, siswa dan siswi SDIT Mutiara Islam? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Taib, bagaimana anak-anakku, sudah siap menyimak kegiatan hari ini? Sudah mandi ya? Sudah sarapan? Yang terpenting sudah sholat subuh. Jangan lupa hari ini hari Jumat anak-anak. Yang belum baca surat Al-Kahfi, oh iya Pak, saya lupa, boleh langsung dibaca. Atau perbanyak selawat dan perbanyak zikir pada hari Jumat. Sudah gak sabar ya untuk menyimak kegiatan hari ini dengan tema yang pertama, aku bangga jadi anak berbakti. Taib, sudah banyak yang menanti-nanti, siapkan buku tulisnya untuk mencatat hal-hal yang penting agar kalian bisa menyimak lagi dan bisa mereview materi yang diberikan oleh Ustadz Arif. Taib, sudah siap? Mari kita persilahkan kepada Ustadz Arif untuk memulai kegiatan ini. Kepada beliau kami persilahkan. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasula ba'dah. Pertama-tama anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini memberikan kepada kita limpahan nikmat dan karunia-Nya ya. Di antara nikmat-nikmat tersebut adalah nikmat sehat, nikmat waktu luang ya, sehingga kita bisa bertemu dan berkumpul kembali ya di pertemuan besar pada pagi hari ini. Kemudian tak lupa salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, gimana nih anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Kalian sehat semua ya? Iya, alhamdulillah, masya Allah, seger-seger, udah pada mandi ya. Yang cowok ganteng-ganteng ya, yang cewek cantik-cantik, masya Allah. Ada nggak nih yang ikut Zoom tapi pakai celana pendek? Nah, ikhwan nih, aduh. Pakai Zoom kan yang kelihatan mukanya doang, pakai baju koko tapi nggak pakai celana panjang. Aduh, nih coba jangan diperbaiki. Ya, walaupun kalian nih nggak datang langsung, walaupun yang kelihatan cuma wajah kalian sama badan kalian, ya kalian mesti dalam kondisi siap. Ya, kalian mesti dalam kondisi sebaik mungkin. Ya, jangan setengah-setengah. Karena kalian ini sedang menuntut ilmu ya. Dan para ulama mengatakan bahwasannya menuntut ilmu itu ibadah ya. Di antara ibadah yang sangat agung. Ya, oleh karenanya kalian ketika beribadah tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika beribadah harus kalian dengan ya rupa ya dan wajah dan penampilan yang sempurna dan sebaik mungkin. Ya, baik anak-anakku sekalian nih, pada pagi hari ini Pak Arif akan membawakan tema yang sangat menarik sekali ya, yaitu tentang bangga jadi anak berbakti. Ya, tentunya di saat-saat pandemi seperti sekarang nih, kalian lebih banyak di rumah, otomatis kalian akan lebih banyak bertemu dengan orang tua kalian. Iya. Kalian waktunya lebih banyak bertemu dengan orang tua kalian, berbeda dengan sebelumnya yang kalian misalnya berangkat pagi, pulang sore. Wah,
Sore sampai rumah cuman ketemu Umi sama Abi, makan, minum, langsung main, lagi keluar. Nah kalau sekarang kalian dari pagi, siang, sore, malam ya ketemu sama Abi sama Umi. Nah kalian ketika makin sering nih berinteraksi dengan Abi dan Uminya, kalian berarti harus semakin memperbaiki sikap kalian kepada kedua orang tua kalian. Kalian sering mendengar ya nasihat bahwasannya perintah berbakti kepada orang tua ini sangat agung. Ya, sangat agung ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ya hak orang tua dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah." Dan Allah Subhanahu wa taala ya telah mewajibkan ya hendaknya kalian beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wabil walidaini ihsana, dan kalian harus berbakti kepada kedua orang tua kalian. Subhanallah. Ini suatu ayat yang sangat agung ya, terutama kalian nih para penghafal Al-Qur'an. Ya, pastinya nanti kalau kalian terus dan istiqomah menghafal Al-Qur'an akan sampai pada ayat tersebut. Ya, baik anak-anakku sekalian. Nih, pada pagi hari ini Pak Arif akan membawakan beberapa kisah ya. Kisah yang semoga dengan kisah tersebut kalian terinspirasi ya. Dengan kisah tersebut kalian bisa mengambil pelajaran dan ibroh. Dan tentunya setelah kajian ini atau pelajaran ini kalian amalkan ya pelajaran yang kalian dapatkan. Ya, baik, kisah yang pertama. Ini kisah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ya, pastinya kalian sering dengar Abu Hurairah. Ya, karena beliau ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Iya. Jadi kisahnya adalah beliau ini punya kebiasaan unik. Nah, ini bisa kalian praktekkan di rumah nih. Kebiasaan uniknya apa anak-anakku sekalian? Beliau itu kalau masuk rumah selalu mendoakan ibunya. Ya. Ketika masuk rumah, "Assalamualaikum." Ya, uminya jawab, "Waalaikumsalam." Kemudian Abu Hurairah ini berdoa, ya, "Yarhamukillah." Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau wahai ibu. "Kama rabbaitini shaghira." Sebagaimana engkau telah mendidikku di waktu kecil. Ya. Dan ibunya, ini juga nih kalau ada uminya di sampingnya, ya bisa dipraktekkan juga langsung nanti setelah ini. Ya. Ternyata ketika uminya didoakan sama Abu Hurairah, uminya Abu Hurairah pun menjawab apa? "Rahimakallah." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada engkau wahai Abu Hurairah. "Kama bararta kabiro." Ya, sebagaimana engkau telah berbakti ya kepadaku ya, dalam keadaan aku ini sudah besar. Subhanallah. Nih Abu Hurairah betul-betul nih mengamalkan firman Allah Ta'ala, "Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira." Dan katakanlah, "Wahai Tuhanku, berikan rahmat kepada kedua orang tuaku sebagaimana keduanya ini telah mendidikku di waktu kecil." Iya. Nah kalau kalian bisa nih praktekkan di rumah nanti kalau kalian masuk rumah, atau kalian bisa dengan cara yang lain ya, dengan cara misalnya kalian menulis di depan pintu doa untuk orang tua kalian ya. Semoga pakai bahasa Indonesia boleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kedua orang tuaku. Ya, jadi setiap kalian buka pintu, masuk kamar, ya, kalian baca hal tersebut ya. Nah, Pak Arif juga sudah mempraktekkan hal ini nih sejak lama. Tapi Pak Arif dengan cara yang lain. Pak Arif Pak Arif menuliskan ya di belakang kontak nama orang tua Pak Arif doa. Pak Arif misalkan Abi ya, ghafarallahu lahu. Ya. Jadi Pak Arif setiap Abi Pak Arif menghubungi Pak Arif, ya Pak Arif doakan beliau. Begitu juga Umi Pak Arif. Ya. Ketika Umi Pak Arif menelpon, wah, ada yang nelpon nih, Umi. Wah. Nah, karena kontaknya tertulis ghafarallahu laha, tentunya Pak Arif baca dan sambil mendoakan. Nah, ini juga kalian bisa praktekkan. Ya, karena kalian tahulah jasa kedua orang tua kalian itu sangat banyak. Ya, dan tentunya kalian sekeras apapun usaha kalian
sekuat apapun kalian, kalian tidak akan bisa membalas jasa kedua orang tua kalian. Oleh karenanya, kalian jangan patah semangat untuk berdoa. Ya, ini kisah yang pertama. Kemudian kisah selanjutnya, ya tidak kalah menarik. Ini kisah dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, ini kisah yang mulia dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Di mana beliau ya, suatu ketika ya diminta ibunya, atau dia punya kebiasaan mengambilkan air untuk ibunya. Namun nih anak-anakku sekalian, ketika sampai di rumah beliau datang sudah bawakan air, ternyata ibunya terlelap tidur. Ya tentunya keadaan dulu beda dengan sekarang ya. Kalau kita air mudah ya, keran-keran di rumah banyak ya. Namun di zaman dahulu ya, untuk mengambil air biasanya harus keluar rumah ya. Atau dalam satu desa itu hanya ada beberapa titik sumur atau sumber air sehingga harus keluar rumah. Nah, ini kebiasaannya Ibnu Mas'ud, beliau ini menyediakan air untuk ibunya. Namun suatu ketika sampai di rumah, ibunya ini tidur. Aduh, coba kalau kalian lagi disuruh uminya membelikan sesuatu, ternyata sampai di rumah udah dibeliin, uminya tidur atau abinya tidur. Gimana kalian? Udahlah, taruh aja di atas meja, lanjut main berarti. Nah, coba kita lihat nih, kita simak bagaimana perlakuan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang kepada ibunya. Ternyata setelah mendapati ibunya tidur, Ibnu Mas'ud ya berdiri di samping ibunya, berdiri samping uminya, menunggu sampai uminya bangun. Setelah bangun, ya beliau ya Ibnu Mas'ud memberikan minumnya. Baru setelah itu beliau pergi. Subhanallah. Ya. Lihat bagaimana Ibnu Mas'ud ya. Nah, kenapa beliau sampai melakukan tersebut? Ya, hal tersebut kenapa beliau lakukan? Ya, beliau khawatir dan takut kalau misalnya nih, ya, ketika beliau tinggal pergi, atau beliau pun ikut tidur seperti ibunya, ya, ternyata ibunya bangun, namun ya ibunya tidak mendapati air. Ya, lihat, ini benar-benar sungguh-sungguh nih seorang sahabat Nabi SAW. Ya, bagaimana baktinya mereka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Ya, kemudian kisah selanjutnya. Ya. Ini kisah dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu Aun. Ya. Di mana beliau pernah melakukan sebuah kesalahan. Ya, kesalahan kecil. Ya, yang bisa jadi kesalahan tersebut Pak Arif, Pak Sofyan, atau anak-anakku sekalian pernah melakukannya. Ya. Namun beliau ya, walaupun kesalahannya kecil, namun beliau tahu ya kesalahan tersebut beliau lakukan kepada orang yang terbaik ya, yaitu orang tuanya. Jadi suatu ketika ibunya ini datang dan memanggil Ibnu Aun. Ternyata ketika dipanggil Ibnu Aun ya, sadar atau tidak, ternyata dia menjawabnya dengan suara yang lantang. Iya. Dan setelah kejadian itu beliau menyesal. Lihat, cuma gara-gara beliau mengangkat suaranya, cuma gara-gara beliau ketika dipanggil dan menjawab panggilan, suaranya ini tinggi, diangkat, teriak. Namun beliau menyesal. Dan saking menyesalnya, apa yang beliau lakukan? Ini tidak main-main ya. Saking menyesalnya, beliau bebaskan 2 orang budak. Ini harga budak ini untuk ukuran orang dahulu itu nggak murah. Ya. Beliau bebaskan 2 orang budak. Subhanallah. Ya. Kenapa beliau melakukan hal tersebut? Karena beliau menyesal. Ya. Dan beliau buktikan penyesalannya dengan cara apa? Dengan cara beliau bebaskan 2 orang budak. Ya. Coba kita renungi nih, siapa di antara kalian yang sama ibunya, sama uminya, sama abinya, sama ayahnya masih berkata-kata dengan suara yang keras. Ya, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Wala taqul lahuma uff. Ya. Janganlah kalian berkata kepada kedua orang tua kalian dengan ucapan uff. Bayangkan
ini kalau dalam bahasa Indonesia ya kita bisa artikan ah. Lihat, kalau kita mengucapkan ah saja, ya kan? Padahal cuma 2 kata. Padahal suaranya nggak kenceng, pelan juga. Ah, tapi itu sudah dianggap kita termasuk anak yang durhaka. Kita dianggap sudah termasuk anak yang tidak berbakti. Ya. Oleh karenanya kita lihat Ibnu Aun benar-benar merealisasikan perintah Allah tersebut. Ya. Dan beliau memahami bahwasannya ya ucapan di atas yang lebih parah dari ucapan ah ini nggak boleh. Kalau ucapan ah saja ya yang hanya 2 kata ya atau bahasa Arabnya 2 kata juga dan diucapkan dengan suara pelan saja tidak boleh, bagaimana dengan suara yang keras apalagi kasar ya. Pak Arif nggak ingin dengar nih ada di antara kalian yang mengucapkan kata-kata yang kasar kepada kedua orang tua kalian. Kalau ada bagaimana Pak Arif? Kalau ada Pak Arif sarankan kalian istighfar setiap hari 100 kali. Ya. Semoga dosa kalian ini diampuni. Subhanallah. Ya. Selanjutnya, ya, kita akan lihat bagaimana ya, seorang ulama ya, yang bernama Ibnu Sirin. Beliau ketika berkata kepada ibunya itu selalu merendahkan suaranya. Ya. Tidak ingin mengangkat. Nah, ini bukti praktek nih. Kalau sebelumnya seorang ulama dia menyesal gara-gara mengangkat suaranya. Ya. Ini Ibnu Sirin ya. Ketika berbicara dengan orang tuanya seakan-akan beliau ini merendahkan diri. Ya. Bahkan ketika kalau Ibnu Sirin ada di rumah nih, terus tiba-tiba ibunya masuk, ya, muka beliau, wajah beliau berubah. Ya. Berubah menyambut, senang. Ya. Jangan seperti ya mungkin Pak Arif ya atau kalian ketika lagi di rumah ya mukanya cemberut ya. Ketika ubinya datang masih aja cemberut. Uminya dicemberutin, abinya dicemberutin, gak dikasih senyum. Subhanallah. Ya. Ini bukti bahwasannya kita ini kurang berbakti. Ya. Ya. Ketika kita sedang melakukan aktivitas apapun, ya, dan tahu nih uminya datang atau abinya, kita sambut. Ya. Kita berikan senyum yang manis. Supaya orang tua kita ini ya merasa nyaman di dekat kita. Jangan sampai umi atau abi kita ini kalau di dekat kita sebel bawaannya. Ada yang abinya seperti itu atau uminya. Nah, bisa jadi ada sikap kita nih yang kurang baik sama mereka, ya, sama abi dan umi. Oleh karenanya kita perbaiki terus. Ya. Ada kesempatan membantu abi dan umi, kita bantu. Ya. Abinya misalnya lagi cuci motor atau cuci mobil, bantuin. Ya, walaupun cuma misalnya nyiramin motornya. Ya. Abinya atau uminya lagi nyiramin tanaman, misalnya, bantuin. Ya. Apapun itu, ya. Dan kita juga jangan sampai ini bermuka masam, ya, cemberut, apalagi sampai nyuekin abi sama uminya. Wah, nggak dibeliin mainan, langsung ngambek. Abi sama uminya dicuekin, didiemin. Ada yang seperti itu? Ya, Pak Arif harap tidak ada. Ya, apalagi setelah kalian mendengar kisah dari Ibnu Sirin ini, ya, ini membuat kalian bertambah semangat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Selanjutnya, kisah yang tidak kalah menarik dan bahkan ini tidak akan terbetik atau mungkin tidak terbetik ya di dalam pikiran kita. Ya. Kisah dari seorang ulama yang bernama Al-Hasan Al-Basri. Ya. Beliau ini gak mau makan 1 piring sama uminya. Aduh, kira-kira kenapa ya? Ya. Ini gak mau makan, bukan kayak kita gak mau makan sama uminya misalnya, gak mau sama uminya ya pokoknya gak mau gitu. Tapi Al-Hasan Al-Basri ternyata punya alasan. Ya. Ini alasannya sangat detail sekali. Ya. Beliau ternyata apa? Mementingkan perasaan uminya. Jadi beliau ini nggak mau makan 1 piring atau 1 nampan dengan uminya, alasannya karena khawatir. Ya, ketika makan bareng, yang namanya makan bareng kan, terkadang kita ini ya mengambil lauk ya sesuka kita gitu. Nah, Al-Hasan Al-Basri ini beliau takut nih ketika makan bareng ternyata beliau mengambil lauk ya atau misalnya ngambil sambal yang ternyata sambal itu diinginkan sama ibunya. Subhanallah. Lihat,
beliau memperhatikan, menjaga perasaan ibunya. Ya walaupun kalau kalian tanya sama umi kalian nih, misalnya ada sisa ayam, Mi ini buat aku ya Mi. Nah, uminya pasti bilang, iya makan aja. Pasti uminya bolehin walaupun umi kalian mau. Iya. Karena yang namanya ibu kalian, yang nama abi kalian, bapak kalian, ayah kalian, iya, itu lebih mementingkan kalian, ya, lebih mementingkan anaknya daripada dirinya sendiri. Ya. Nah, Al Hasan Al Basri ya walaupun tahu nih uminya membolehkan, ya, tapi beliau nggak ingin, ya, nggak ingin sampai apa? Melangkahi atau mendahului keinginan uminya, ya, sehingga ketika lagi makan bareng misalnya, ya bisa jadi uminya ingin mengambil suatu lauk nih, lauk ayam, ternyata karena kita lagi saking semangatnya makan, ya kita ambil duluan lauk tersebut. Iya, masya Allah, subhanallah. Nah ini juga bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kita jaga perasaan umi kita, jangan sampai ya kita ini ya membuat umi kita kecewa, ya. Ya terutama nih kalau kalian dinasehati, ya seharusnya kalian berterima kasih kalau dinasehati sama abi sama umi kalian. Jangan sampai kalian malah marah, ya. Bahkan bikin perasaan umi kalian ini tidak suka sama kalian. Dan kisah yang terakhir, ya, yang bisa Pak Arif bawakan pada pagi hari ini, dan ini juga bentuk ya kepatuhan yang totalitas banget dari seorang ulama, ya. Yaitu dari seorang tabi'in yang bernama Haywah bin Shuraih, ya. Di mana beliau ini ya suatu ketika sedang mengajar, ya. Bayangkan mengajar di masjid, ya. Lagi kajian nih, ya kayak Pak Arif lah misalnya, lagi ngisi kajian, lagi mengajarkan pelajaran, tiba-tiba uminya datang, subhanallah. Tiba-tiba uminya datang dan berkata, wahai Shuraih, bangunlah, bangkitlah dari tempat dudukmu, maksudnya, ya, dan berilah makan ayam. Subhanallah, perintah ibunya ini padahal sepele. Perintah ibunya apa? Sepele, cuma disuruh ngasih makan ayam. Dan hal yang Ibn Shuraih ini lakukan, ya, Haywah Ibn Shuraih lakukan ini sangat agung. Beliau lagi ngajarin orang, lagi ada jamaah yang dengerin, tapi beliau ini apa yang beliau lakukan ketika disuruh uminya? Langsung ditinggalin. Padahal beliau sedang ngajar, padahal beliau tidak sedang main-main, padahal beliau tidak sedang santai-santai. Beliau tinggalkan, ya, ngajar beliau ikuti perintah ibunya. Subhanallah. Padahal perintahnya cuma suruh ngasih makan ayam. Ya. Coba kita renungkan bagaimana keseharian kita, ya. Kita biasanya sering, ya, padahal lagi tidur-tiduran doang, uminya minta tolong, uminya nyuruh sesuatu, tapi kita nggak bangkit, ya. Bahkan biasanya nih, ya, kita itu malah melakukan dosa yang banyak. Ya, tadi ketika kita disuruh nih, padahal kita lagi santai-santai, lagi tiduran, lagi baca buku misalnya, ya lagi duduk-duduk, tiba-tiba uminya manggil, ya, biasanya kita nolak, ya, diem aja, didiemin, uminya nggak digubris, ya, didiemin aja, udah dikacangin lah. Kalau kata anak sekarang dikacangin. Waduh, ini kesalahan pertama. Kedua, biasanya kita mengeluh, umi nih lagi enak-enak juga. Dosa yang kedua, ngucapin Dosa yang ketiga, biasanya kita ini apa? Ya, mengeluarkan mimik atau muka, ya, muka wajah ini yang cemberut, ya. Itu juga nggak boleh, ya. Karena apa? Ya karena kita mengucapkan aja nggak boleh, apalagi yang lebih parah dari itu, ya, bermuka masam dengan kedua orang tua. Subhanallah, ya. Kita lihat nih bagaimana, ya, Haywah Ibn Shuraih, ya, beliau ini sedang melakukan, ya, kegiatan yang sangat agung, mengajar, bayangkan. Namun beliau tinggalkan. Hanya karena apa? Ya, hanya karena itu adalah sebuah perintah dari uminya. Ya. Lihat bagaimana, ya, kisah-kisah tersebut, ya. Ini membedakan bagaimana kita dengan
para sahabat, ya, para orang-orang soleh, ya, di zaman-zaman terbaik dari umat Islam, ya. Mereka itu betul-betul yang namanya berbakti, ya, merealisasikan ibadah sungguh-sungguh, totalitas, nggak setengah-setengah, ya, nggak males-malesan. Iya. Nah, setelah kalian mendengar kisah ini, ya Pak Arif berharap ya kalian bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil ibroh, ya, dan kalian sedikit demi sedikit memperbaiki akhlak kalian, adab kalian kepada kedua orang tua kalian. Ya baik, alhamdulillah, mungkin sekian yang bisa Pak Arif sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga ya yang Pak Arif sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Ya tentunya kalian amalkan, ya. Setiap kalian ilmu yang kalian dapatkan walaupun sedikit amalkan. Ya. Dari kisah-kisah ini ya banyak. Misalnya kalian belum bisa mengamalkan semuanya, paling tidak satu dulu kalian amalkan. Ya, kemudian bertambah 2, kemudian bertambah 3 dan seterusnya. Ya Pak Arif tutup dan akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Ya, selanjutnya Pak Arif kembalikan kepada moderator. Taib, terima kasih jazakumullah khairan kepada Ustadz Arif yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Bagaimana anak-anakku, sudah menyimak dengan baik? Sudah mencatatnya dengan sempurna? Kali ini ada hadiah nggak Ustadz ya? Oh ada, Masya Allah. Alhamdulillah, materi yang disampaikan Ustadz Arif, Masya Allah, mungkin mengingatkan kita, mericas kita, dan menambah ilmu kita untuk terus berbakti sama kedua orang tua kita. Kenapa sih Pak kita harus berbakti sama kedua orang tua kita? Selain itu adalah bentuk balas budi, dan siapa yang tahu bahwa berbakti dengan orang tua merupakan pintu surga yang dekat. Gimana nggak dekat, setiap hari tidur bareng kita, makan bareng kita, sehari-harinya bareng kita. Apalagi saat pandemi ini, hampir 24 jam kita bersama orang tua kita. Taib, siap-siap ada door prize atau ada hadiah untuk